Ini sudah hadir. Oke, 17. Oke, kita mulai aja. Sudah jam 8 lebih 15 menit. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sambil masih ada yang datang. Kesempatan yang lalu kita sudah sampai ke materi tentang gaya gesek, gitu ya. Nanti akan saya tambahkan sedikit, kemudian ditambahkan sedikit sampai ke terapannya nanti, sedikit menghitung gaya gesek, kemudian terapannya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya nanti di gerak menikung, itu yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Nah, kita mulai saja dulu. Ini kita akan mencoba menentukan koefisien gesek. Statis ini ya. Jadi menentukan koefisien gesek statis. Sampai saya undang dulu, ini ada yang datang. Oke. Nah, ini menentukan koefisien gesek statis. Jadi sebenarnya kita nanti bisa menentukan tingkat kekasaran permukaan itu dengan menggunakan bidang miring. Jadi untuk desainnya, jadi kita buat bidang miring seperti ini. Tapi ini didesain buat ini ya, ini nanti bisa diubah-ubah. Jadi ini ada semacam engsel di sini. Jadi nanti kita akan mencari di sudut berapa benda ini akan mulai tepat akan bergerak. Jadi nanti di sini ada benda, kita letakkan benda yang akan kita ukur koefisien geseknya. Nah, jadi nanti akan mengukur kekasaran ini, bidang yang bersentuhan dengan bidang miring ini. Kemudian kalau digambarkan diagram gayanya, di sini ada gaya berat W, kemudian karena dia menyentuh bidang, maka ini ada gaya normal. Gaya normal N, ya. Maka nanti ini kita bisa menguraikan untuk gaya berat ini. Ini ada Wx, kemudian di bagian ini adalah Wx, Wy gitu ya. Wy. Nah, kalau di sini theta, maka di sini nanti theta. Sehingga untuk Wy ini adalah W cos theta, sedangkan Wx ini adalah W kalikan sin theta. Nah, karena permukaannya kasar, maka nanti akan ada gaya gesek. Kemana arah gaya geseknya? Jadi gaya gesek itu selalu melawan arah kecenderungan gerak. Kalau keadaan seperti ini, maka benda ini kecenderungannya gerakannya akan ke sana. Ya. Kemungkinan gerakannya akan ke bawah, turun, dia akan turun tanpa diberi gaya luar untuk menahan ini. Maka arah gaya gesek itu nanti arahnya ke kanan. Ini adalah gaya gesek. Kita akan mencari gaya gesek statis maksimumnya. Fs kita aja dulu, nanti kita akan mencari gaya gesek statis maksimumnya. Jadi kemiringannya ini diubah-ubah sampai nanti benda ini tepat akan bergerak. Kalau kemiringannya ditambah sedikit saja, benda ini akan turun. Nah, maka pada saat sebelum dia turun, itulah yang kemudian kita ambil sebagai keadaan tepat akan bergerak untuk kemudian mencari ini koefisien geseknya. Nah, bagaimana caranya? Kita akan menguraikan dulu. Jadi untuk pengerjaannya, ini ada sumbu X, kemudian sini ada sumbu Y, gitu ya. Ada sembilan sumbu Y, kemudian kita akan tinjau di sumbu Y dulu. Tinjau pada sumbu Y. Pada sumbu Y, benda dalam keadaan diam.
benda keadaan diam, berarti sigma Fy sama dengan 0. Maka N min Vy sama dengan 0 gitu ya. Nah, sehingga nanti ada N sama dengan Vy. Ini adalah M G cos theta. Ini adalah N. Nah, kemudian kita tinjau pada arah sumbu X. Tinjau sumbu X ya. Pada sumbu X, benda dalam keadaan tepat akan bergerak. Tepat akan bergerak. Jadi kalau kita lihat dari gambarnya ini, pada sumbu X ada dua gaya, ada Wx dan Fs. Fs-nya berarti karena tepat akan bergerak, maka ini adalah Fs maksimum. Jadi ada sigma F, X sama dengan 0. Kenapa kok 0? Karena masih tepat akan bergerak. Nah, di sini ada Wx min Fs maksimum sama dengan 0. Sehingga ini ada Wx sama dengan Fs maksimum. Wx-nya ini adalah mg sin theta. Kemudian Fs maksimum itu adalah mu s kalikan n. Ini mg sin theta. Ini ada mu s. N-nya tadi adalah mg cos theta. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Mg-nya hilang. Sehingga mu s koefisien gesek statis ini sama dengan sin theta per cos theta, atau boleh juga dituliskan mu s itu sama dengan tangen theta. Nah, ini adalah cara untuk menentukan koefisien gesek statis pada permukaan. Jadi nanti kita bisa dengan mudah membuatnya. Ini nanti akan saya simulasikan caranya ya. Nah, ini contohnya. Dan terlihat ya. Ya, terlihat apa enggak? Ini misalkan ada ini papan gitu ya. Ini papan. Kemudian ini ada benda. Ini mouse saya taruh di sini. Sebentar, ini biar saya hilangkan aja biar terlihat dengan jelas. Nah, ini ya. Jadi ini nanti ada papan seperti ini. Biar agak jauh biar kelihatan utuh. Nah, jadi nanti ini bendanya taruh di atas papan atau nanti bidang miringnya itu. Kemudian kita miringkan sedikit demi sedikit sampai benda ini nanti, nah ini tepat akan bergerak. Jadi ini sudah bergerak seperti ini. Sampai nanti tepat akan bergerak. Jadi ini misalkan seperti ini. Nah, baru kemudian diukur sudutnya. Sudut kemiringannya itu berapa? Maka kemudian kita hitung pakai tangan. Tangan dari sudut kemiringan itu yang kemudian akan diperoleh hasilnya adalah tingkat kekasaran dari permukaan yang bersentuhan itu tadi. Nah, itu adalah cara untuk menentukan koefisien gesek. Itu salah satu cara. Mungkin ada banyak cara lain, nanti kalian bisa mencari bagaimana cara untuk menentukan koefisien gesek statis dari permukaan benda. Yang penting intinya adalah kita mencari keadaan di mana benda itu tepat akan bergerak. Nah, kemudian ini saya lanjutkan kembali. Tadi masih presentasi ternyata ya. Ini saya lanjutkan. Kita akan melanjutkan ke terapan dari gaya gesek ini pada gerak
menikung. Jadi ya mungkin setiap hari di jalan kan tidak pernah ada yang lurus, ada belokannya. Nanti di gerak menikung itu ada merupakan salah satu terapan dari gaya gesek gerak menikung. Nah, untuk tikungan yang akan kita bahas nanti ada 3 macam, ada 3 jenis ya. Jenis tikungan. Yang pertama ini adalah tikungan datar kasar. Kalau datar ini wajib kasar, tidak bisa licin. Yang kedua ini tikungan miring. Miring licin. Kalau miring itu masih bisa licin, tapi ini di kehidupan sehari-hari mungkin tidak kita temukan. Yang ada mungkin ya kekasarannya berkurang karena hujan ataupun ada cairan yang menyebabkan ini tikungan atau jalan menjadi licin. Kemudian yang ketiga ini yang ada di kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai itu tikungan yang miring. Miring itu aspalnya itu sengaja dibuat miring. Jadi itu ada tujuannya. Kenapa kok harus dibuat miring? Jadi tikungan miring kasar. Nah, ini. Sekarang akan kita mulai dari yang pertama, yaitu tikungan datar kasar. Tikungan datar, kemudian ini harus kasar. Ini yang pertama. Jadi kalau misalkan benda atau kendaraan yang bergerak menikung, kalau dilihat dari atas, ini sebenarnya bergerak melingkar. Ini gambar tampak atas dari tikungan, kemudian di sini nanti akan ada misalkan mobil, kalau dilihat dari atas gitu ya. Ini ada mobil. Nah, ini kemudian dia bergerak menikung sini. Jadi lintasan yang saya beri garis putus berwarna merah, ini adalah potongan dari lintasan yang melingkar. Jadi dia akan memiliki jari-jari kelengkungan dari tikungan itu adalah R, dan yang kecepatan ini V linear. Nah, yang akan kita cari nanti adalah berapa kecepatan maksimumnya ini agar tidak terlempar keluar tikungan. Jadi kalau kita melihat mungkin pernah melihat balap motor itu atau MotoGP gitu ya, atau mungkin ada balap mobil dan sebagainya, ketika di tikungan bisa keluar lintasan. Nah, jadi kalau dilihat dari atas itu kurang lebih seperti ini. Nah, kenapa kendaraan itu bisa keluar dari lintasan? Ya, salah satunya penyebabnya adalah karena kecepatannya itu melebihi batas maksimumnya. Nah, batas maksimumnya itu nanti bisa dipengaruhi oleh tingkat kekasaran atau besarnya koefisien gesek antara roda dengan lintasan. Jadi kalau misalkan rodanya sudah habis, itu sudah aus kemampuan atau karetnya itu sudah aus sehingga gesekannya semakin kecil, maka kecepatan maksimumnya juga akan semakin rendah. Kalau rodanya masih bagus, itu nanti juga kecepatan maksimumnya bisa lebih tinggi. Akan tetapi juga terpengaruh juga kaitannya dengan suhu. Itu nanti akan lebih kompleks lagi ketika kalian nanti mengambil mungkin di teknik terkait dengan otomotif yang mungkin berkaitan dengan itu tadi ketika mendesain ban. Nah, semakin suhunya ban itu tinggi, maka dia rekatannya, menempelnya ke jalan itu semakin maksimal. Kalau masih dingin, itu memang dia cenderung keras, sehingga melekatnya ke jalan belum maksimal. Nah, itu hati-hati ketika nanti keluar dari rumah, buru-buru, menikung, hati-hati, bannya masih belum panas. Itu juga harus hati-hati. Nah, jadi ini, sekarang kita akan bahas berapa kecepatan maksimumnya ketika tikungannya itu datar seperti itu.
Nah, ketika tikungan ini, jadi yang menahan mobil atau kendaraan itu tidak terlempar keluar, itu ada karena gaya gesek ini. Fs statis. Loh kok statis? Padahal mobilnya atau kendaraannya kan bergerak. Kok nggak dinamis gitu ya. Nah, statisnya itu karena kalau ban ini diukur dari pusat kelengkungan, itu jaraknya selalu tetap. Maka dikatakan titik-titik yang bersentuhan ini tidak bergeser. Maka disebut gaya geseknya, gaya gesek statis. Nah, kemudian kalau misalkan dilihat dari depan, dari orang yang ada di sini, itu melihat mobilnya itu bergerak, nah ini akan kita uraikan gaya-gayanya apa saja. Jadi misalkan ini adalah jalan atau aspalnya, nah ini roda, nah, cukup besar ya. Nah ini kalau dilihat dari depan, jadi benda ini atau mobil ini dia akan memiliki gaya berat sebesar V. Kemudian di masing-masing roda itu kan menyentuh jalan, maka akan muncul gaya normal. Gaya normalnya ini sana. Ini N misalkan ini ya. Nah, jadi gaya beratnya saya perpanjang lagi. Gaya beratnya ini harus sama dengan panjangnya N itu. Ini W. Nah, kemudian di sini ada gaya gesek yang arahnya ke pusat tikungan, Fs. Nah, karena kita mau mencari V maksimum, maka nanti yang kita hitung adalah Fs maksimumnya. Fs maksimum ini, gitu ya. Kemudian sekarang akan kita tentukan sumbunya. Ini nanti sebagai sumbu X, kemudian arah vertikal sebagai sumbu Y. Sekarang kita tinjau pada arah sumbu Y. Nah, tinjau pada sumbu Y, mobil ini tidak bergerak ke atas dan tidak tenggelam ke dalam aspal. Maka pada sumbu Y itu dikatakan sistem dalam keadaan diam. Ada yang datang lagi. Nah, sistem dalam keadaan diam berarti sigma F-nya, sigma F Y itu sama dengan 0. Di situ ada N sama dengan W, berarti sini N. Oh ya, N min W sama dengan 0 itu ya. N min W sama dengan 0, sehingga N sama dengan W sama dengan M kalikan G. Oke. Nah, kemudian gerak menikung tadi kan termasuk gerak melingkar. Sekarang kita akan meninjau gerak melingkarnya. Jadi tinjau gerak melingkar. Nah, dalam gerak melingkar, maka nanti total gaya sentripetal itu harus sama dengan massa dikalikan percepatan sentripetal. Nah, pada keadaan ini, yang berfungsi sebagai gaya sentripetal itu adalah gaya gesek ini, gaya gesek statis. Nah, maka sigma F, S, ini adalah Fs maksimumnya. Ini M, jadi V maksimum kuadrat per R. Jadi Fs maksimum di materi minggu yang lalu kita sudah memperoleh Fs maksimum adalah mu S dikalikan dengan N. Ini M V maksimum kuadrat per R mu S. Nah, N-nya tadi sudah kita peroleh, N sama dengan Mg. Nah, ini M, kemudian ada V maksimum kuadrat per R. Nah, ini bisa kita coret M-nya. Nah, sehingga kita peroleh persamaan kecepatan maksimumnya ketika di tikungan yang datar. Ini adalah akar US G kalikan R. Jadi kecepatan maksimum kita itu tergantung pada mu S. Mu S itu adalah kekasaran antara roda, ban itu dengan jalan. Kemudian R. Jadi radius kita menikung. Kalau radius kita kecil, maka kecepatannya juga kecil. Kalau kecepatannya biar besar, maka radiusnya juga akan besar. Tikungannya akan lengkungannya besar.
Nah, ini adalah persamaan untuk kecepatan maksimum dari benda yang bergerak menikung di tikungan datar kasar. Jadi saya beri keterangan dulu untuk masing-masing besarannya. V maksimum ini adalah kecepatan maksimum yang diizinkan. Kalau melebihi kecepatan ini, maka akan terlempar dari lintasan. Kemudian µs ini adalah koefisien gesek. Kemudian G itu percepatan gravitasi. Ini meter per sekon kuadrat. Kemudian R ini adalah jari-jari kelengkungan dari tikungan meter. Nah, itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua ini adalah tikungan yang miring dan licin. Tikungan miring kemudian licin. Ya, mungkin di kehidupan sehari-hari tidak ada yang licin sempurna, ya. Tapi bisa jadi itu semakin jadi licin ketika mungkin di jalan pernah ada oli yang tumpah. Jadi ada orang belanja oli jatuh di jalan, nah akhirnya pecah, yang menyebabkan jalan menjadi licin. Nah ini ketika menikung, kalau dilihat dari atas itu sama dengan kasus yang pertama tadi. Jadi ada gerak menikung itu adalah potongan dari gerak meningkat. Lintasannya. Dan ini jari-jarinya. Nah, karena ini licin, maka tidak ada gaya gesek nanti. Nah, kita akan mencari berapa kecepatannya. Nah, ini ya. Jadi salah satu tujuan kenapa tikungan itu di jalan-jalan itu tikungannya dibuat miring, itu adalah untuk meningkatkan bukan koefisien gesek, tapi meningkatkan gaya sentripetalnya. Jadi ada tujuannya. Jadi ketika kalian nanti mungkin kuliah di teknik sipil yang mungkin pengerjaan jalan itu, jadi itu diperhitungkan seberapa besar kemiringannya, kemudian di situ nanti akan ada batas maksimum kecepatan yang bisa dilalui. Jadi tujuannya salah satunya adalah kalau pas nanti kondisi hujan, apalagi di daerah yang berlumpur, ketika jalan itu miring, itu masih ada kesempatan untuk bergerak menikung. Kalau datar, kemudian ada lumpur, licin, ya itu terpeleset, keluar lintasan. Jadi itu manfaat dari tikungan yang dibuat miring. Kemudian kalau dilihat dari depan, tampak depan, kalau tampak depan berarti ini jalan itu misalkan dipotong melintang, itu akan kelihatan miring. Nah ini ada kemiringan jalannya. Sudutnya misalkan theta. Nah ini ada mobilnya atau kendaraannya itu. Nah ya, anggap gambarnya bagus gitu ya. Nah ini ada gaya berat V, kemudian sini ada gaya normal. Sudah. Ini gaya normalnya N. Jadi gaya normal ini nanti akan kita uraikan. Sebentar yang datang. Nah, untuk pengerjaannya kita menggunakan sumbu X yang horizontal, sumbu Y-nya vertikal seperti ini. Nah, berarti yang kita uraikan itu adalah gaya normal, bukan V. Ini gaya normalnya. Ini adalah NX.
Kemudian bagian ini NY. Nah, kalau di sini theta, maka nanti theta itu juga ada di sini. Ini theta. Sehingga NY ini adalah N kalikan cos theta, sedangkan NX ini sama dengan N sin theta. Nah, gaya gesitnya gimana? Tidak ada, karena licin. Kalau licin berarti tidak ada. Selanjutnya, kita akan seperti halnya di kasus yang pertama tadi, kita tinjau pada sumbu Y. Sumbu Y, benda dalam keadaan diam karena tidak terbang atau tidak tenggelam gitu ya. Maka sigma Fy itu sama dengan 0. Di situ ada NY min W sama dengan 0. Nah, NY itu adalah N cos theta sama dengan W. Nah, maka di sini kita peroleh N sama dengan W per cos theta. Ini adalah persamaan 1. Nah, kemudian kita tinjau gerak melingkar sekarang. Gerak melingkar. Gerak melingkar berarti kita ada sigma F sentripetal sama dengan M kalikan A sentripetal. Nah, gaya sentripetalnya itu adalah NX. Ini arahnya ke pusat. Ya, jadi nanti di sini ada NX. Kalau digambarkan di sini, ini adalah NX yang arahnya menuju ke pusat lengkungan ini. Nah, inilah yang berfungsi sebagai gaya sentripetal. Jadi ketika jalan itu miring, meskipun itu licin, itu masih ada gaya sentripetal yang bisa menahan kendaraan itu biar bisa menikung. Jadi itu salah satu tujuannya. Tujuan jalanan atau tikungan itu dibuat miring. Nah, ini manfaatnya. Jadi bukan sembarangan mau buat saja, tapi ada perhitungannya memang. Kemudian kita lanjutkan. Jadi gaya sentripetalnya itu adalah NX, kemudian ini ada M, Vx kuadrat, oh bukan Vx ya, V maksimum yang diizinkan agar tidak sampai keluar lintasan, per R. Nx itu adalah N kalikan sin theta sama dengan M V maksimum kuadrat per R. Nah, N tadi itu adalah W per cos theta kalikan sin theta sama dengan M kalikan V maksimum per R. Ini V-nya kuadrat. Nah, M atau W ini ya, W itu adalah M kalikan G. Sin per cos, berarti ini adalah tangan. Ini sama dengan M V maksimum kuadrat per R. Nah, berarti M-nya ini bisa kita hilangkan sini. Oke, sehingga persamaannya untuk V maksimumnya ini adalah akar dari G R kalikan tangan theta. Jadi kemiringan itu nanti bisa menentukan kecepatan maksimumnya, bisa menambah kecepatan maksimumnya. Kemiringan dari tikungan ya. Jadi theta ini adalah kemiringan dari tikungan. Kemiringan dari tikungan itu adalah theta. Kemudian oh ya, sudah. Jadi ini sudah ketemu persamaannya ya. Ini yang ketiga. Sekarang ini yang ketiga. Yang terakhir. Tikungan nah ini tikungan miring kasar. Tikungan miring kasar.
ya, dari tikungan miring kasar. Jadi kalau dilihat dari atas sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Ini adalah potongan dari gerak melingkar. Nah, ini lintasannya. Kemudian ini kelengkungan R. Kemudian kita akan mencari V maksimumnya. Nah, nanti kalau untuk kasus yang tikungan miring kasar yang berfungsi sebagai gaya sentripetal itu ada Fs, ada Nx. Itu ada dua. Sekarang kita gambarkan kalau tampak dari depan. Ini kemiringan dari tikungannya adalah theta. Kemudian ini rodanya. Nah, ini ya. Berarti ada gaya berat. W, kemudian ada gaya normal. Ini adalah N. Kemudian di sini ada gaya gesek. Fs statis. Nah, kemudian untuk sumbunya, ini ada sumbu X, ini sumbu Y. Kita uraikan N-nya. Nah, ini adalah NX. Kemudian ke arah vertikal. Ini adalah NY. Kemudian untuk gaya geseknya kita uraikan. Di sini ada FSY. Kemudian di sini ada FSX. Nah, kalau di sini theta, ini theta tadi, sudut ini adalah theta, maka di sini juga theta. Sehingga NY ini adalah N cos theta. NX-nya N sin theta. Kemudian untuk FSX, kalau di sini theta maka di sini theta. Nah, maka nanti untuk di situ FSX itu adalah Fs cos theta, sedangkan Fsj itu adalah Fs sin theta. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat di tinjauan sumbu J. Tinjau sumbu Y dalam keadaan diam, berarti situ ada sigma Fy sama dengan 0. Nah, Fy-nya ada di situ. Kalau kita lihat dari gambar itu ada Ny ke atas, kemudian ada W ke bawah, dan ada Fsy juga ke bawah sama dengan 0. Nah, ini kemudian kita lanjutkan di sini. Saya ke halaman berikutnya. Berarti di situ ada, kalau saya kumpulkan ada N Y tadi adalah N cos theta. Fsy berarti adalah Fs sin theta min W, kita ganti ke ros kanan jadi sama dengan W. N ini tetap N, ini cos theta. Karena Fs-nya ada Fs maksimum, ini adalah mu S dikalikan N sin theta, ini sama dengan W, itu adalah M kalikan G. Nah, N-nya kita keluarkan. N di sini ada dalam kurung cos theta min mu S sin theta. Nah, ini sama dengan M kalikan G. Nah, ini belum bisa ketemu persamaannya, jadi ini adalah persamaan 1. Sekarang kita
tinjau gerak melingkar. Gerak melingkar ya, kalau gerak melingkar berarti sigma F sentripetal sama dengan massa kalikan A sentripetal. Gaya sentripetalnya itu adalah Nx ditambah dengan Fs X. Arahnya sama berarti tandanya sama, plus ini massa A sentripetal itu adalah F maksimum kuadrat per R. Nah, Nx itulah N kalikan sin theta. Fsx berarti adalah Fs cos theta. Ini M V maksimum kuadrat per R. Nah, ini ada N, kemudian ada sin theta ditambah dengan Fs maksimum adalah mu S kalikan N cos theta sama dengan MV kali ini V maksimum kuadrat per R. Nah, persamaan ini juga bisa kita ubah kalau N-nya dikeluarkan, N kemudian kalikan sin theta plus mu S cos theta sama dengan M V maksimum kuadrat per R. Nah, ini ya, jadi ini sebagai persamaan 2. Persamaan 2. Oke, persamaan 2. Nah, sekarang kita akan membagi persamaan 2 ini dengan persamaan 1 ini. Persamaan 2 dibagi dengan persamaan 1. Dibagi dengan persamaan 1. Jadi ruas kiri kita ada N, kemudian sin theta plus mu S cos theta. Dengan persamaan 1 ruas kirinya ini ada N, kemudian cos theta min mu S sin theta sama dengan MV maksimum kuadrat per R. Di sini adalah M kalikan G. Nah, ini bisa kita hilangkan N-nya. Dan ruas kanan ini M-nya kita hilangkan. Nah, sehingga ruas kiri ini menjadi kalau cos-nya kita keluarkan, jadi ini ada cos theta, sin per cos adalah tangen theta, kemudian plus mu S ini, kemudian yang bawah ini cosnya dikeluarkan, cos theta ini 1 min mu S tangen theta. Nah, ini di ruas kanan tinggal V maksimum kuadrat per G kalikan R. Di ruas kiri kita lihat ada cos-nya ini bisa kita hilangkan. Nah, jadi kita bisa ketemu persamaannya. Jadi V maksimum itu sama dengan akar GR dikali dengan tangen theta plus mu S per 1 min mu S kalikan tangen theta. Nah, ini ya persamaannya. Nah, dari persamaan yang terakhir ini sebenarnya kita nanti bisa menurunkan untuk persamaan yang pertama dan kedua tadi. Jadi ini saya ambil contohnya. Jadi dari persamaan yang terakhir tadi ada V maksimum sama dengan akar GR tangen theta plus mu S per 1 min mu S tangen theta. Nah, untuk tikungan ini, tikungan miring, datar dulu ya, tikungan datar kasar,
maka kalau datar tetanya sama dengan 0. Theta 0 berarti tangan theta ini sama dengan 0. Sehingga persamaan ini nanti itu yang atas tangannya 0, jadi yang atas tinggal μs, yang bawah tinggal 1. Sehingga persamaannya V maksimum akar GR itu 0 plus μs per 1 min 0. Nah, sehingga hasilnya ya sama dengan persamaan yang telah kita turunkan tadi. Jadi ada μs G kalikan R. Nah, kemudian bagaimana dengan tikungan yang miring licin? Tikungan miring kemudian licin. Kalau licin berarti μs-nya sama dengan 0. Nah, maka V maksimum akhirnya ini ada GR, yang atas tangan theta μs-nya 0. Kemudian yang bawah 1 min 0 karena μs-nya 0. Nah, sehingga hasilnya adalah akar GR tangan theta. Nah, ini ya. Jadi persamaan yang terakhir tadi itu bisa juga berlaku untuk persamaan yang pertama dan kedua dengan keadaan khusus. Kalau tikungannya datar kasar, berarti tetanya 0. Sehingga tangan theta sama dengan 0. Kalau tikungannya miring licin, berarti μs-nya yang 0. Sehingga diperoleh persamaan akar GR tangan theta. Oke, sampai di sini. Mungkin apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Ini total yang hadir 20. Oke. Jika ada pertanyaan ya. Kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan, nanti saya absen dulu. Materi kita sampai yang ini. Di minggu depan disiapkan untuk ulangan bab pertama ya, hukum Newton. Atau mungkin sebelum ulangan kalau perlu ditanyakan silakan ditanyakan mumpung belum ulangan ya. Nanti akan saya kabari lagi apakah perlu saya tambahkan lagi pembahasan soal atau langsung ulangan. Menurut kalian bagaimana? Perlu latihan soal atau bagaimana? Ya, nanti silakan disampaikan. Ini saya absen dulu. Oke, ini saya absen dulu. Nanti saya akan beri contoh soal lagi ya. Saat ini semester 2. Oh iya, jangan lupa PR-nya yang minggu lalu sudah saya siapkan untuk tempat uploadnya. Untuk hari ini 43. Ini ada Alfana, oke. Kemudian
Alvino hadir. Alwan. Alwan Alisa. Kemudian Anindita. Anindita Akila. Azaria. Berliana itu sudah KBC. Devi tidak ada. Dinda. Dianita. Elvi. Fahriza tidak ada. Fiza. Firdahana dan Fitri, apa ada Fitri Sukma? Oke. Fitriana KBC gadis. Kemudian Helga. Galih tidak ada. Helga. Infinite Soul itu siapa ini? Infinite. Ransa. Kemudian Lola Hana. Muftiana. Kemudian Nisa. Novita. Putri Anissa. Salma. Kemudian Zehyin. Satu ini yang namanya, nama akunnya Infinite Soul itu namanya siapa ini? Nabila Suryata. Nabila Surya. Oh, iya. Namanya tak hingga itu ya. Infinite itu kan bahasa matematikanya tak hingga. Oke. Nah, baik, ini saya tambahkan sedikit ya. Nanti kita sampai jam 9:30. Jadi istirahatnya mundur aja. Setengah 10. Jadi ini saya lanjutkan aja daripada terpotong. Oke, ini saya lanjutkan. Kita ke materi atau contoh soal-soal yang ada tentang gaya gesek gitu ya. Nah, ini contoh soal. Misalkan ini ada meja. Terus ini ada katrol licin. Nah, ini ya. Kemudian ini masanya misalkan adalah 2 kg. Di sini dihubungkan dengan beban bermasa ini 4 kg ya. Nah, ternyata sistem ini dalam keadaan tepat akan bergerak. Ya, tepat akan bergerak.
keadaan sistem tepat akan bergerak. Nah, maka tentukan, pertanyaannya adalah tentukan koefisien gesek statisnya. Statis antara, kalau misalkan ini saya beri nama balok 1, ini balok yang kedua, antara balok 1 dan meja. Nah, ini ya. Nah, berarti kalau kita gambarkan, di sini ada W2, ini adalah 40, atau bisa juga ini M2G, kemudian ini ada T1, di sini ada T2, nah di sini ada W1, kemudian ada N1. Karena ada gaya gesek kasar, maka ini gaya gesek Fs. Kita mencari tempat akan bergerak, berarti ini adalah Fs maksimum. Nah, kita akan mencari berapa koefisien geseknya. Nah, kita akan mencari berapa koefisien gesek dari sistem ini. Nah, maka untuk menyelesaikannya, ini nanti kan kecenderungan geraknya ke sana. Cenderungan, tapi ini belum bisa bergerak ya. Arahnya ke sana. Nah, maka kita buat aja sigma F sama dengan masih 0 karena tempat akan bergerak ya. Jadi di sini ada W2 min T2 plus T1. Jadi ini W2 ini arahnya ke sana, melawan kecenderungan gerak. Kemudian T1 itu searah, sehingga plus. Yang ini T2-nya min. Kemudian dikurangi lagi dengan Fs maksimum, itu sama dengan 0. Karena katrolnya ini licin, selama tidak ada keterangan katrolnya bermassa ataupun kasar, maka dianggap katrolnya licin. Jika katrol licin, maka konsekuensinya adalah T1 itu sama dengan T2. Nah, berarti kalau T1 sama dengan T2, ini saling meniadakan. Ini sama dengan 0. Sehingga di sini ada tinggal W2 itu sama dengan Fs maksimum. Nah, Fs maksimum itu adalah μs dikalikan dengan N. Lalu N-nya berapa? Nah, untuk N-nya berarti kita lihat sini di sumbu Y, sigma Fy itu sama dengan 0. Berarti ada N1 min W1 sama dengan 0. Berarti N1, ini N1 sama dengan W1. Berarti M1 kalikan G. Nah, berarti sini ada M2G sama dengan μs, ini adalah M1G. Nah, berarti G-nya bisa kita hilangkan. Nah, maka koefisien gesek statisnya itu adalah perbandingan massa benda 2 dibagi dengan benda 1. Nah, ini. Nah, kalau kita masukkan angkanya, berarti M2 itu 2 kg. Kemudian M2-nya 4 ya, M2-nya 4. Kemudian M1 itu 2 kg. Nah, ini sangat kasar ya. Kekasarannya sangat tinggi, sehingga untuk nilainya ini nanti akan ketemu M2-nya 4, M1-nya 1. Nah, berarti itu nanti akan bernilai 2 koefisien geseknya. Sangat kasar sekali gitu ya. Oke, itu contoh. Kemudian ada lagi misalkan seperti ini. Contoh selanjutnya. Di sini ada sebuah benda di lantai yang kasar. Kemudian untuk
UK ini adalah 0,2, US 0,4. Ini masanya adalah 10 kg. Kemudian ditarik oleh gaya F. Gaya F ini berapa ya gaya F-nya kira-kira? Ini bentuk sudut 37 derajat, F-nya adalah 100 Newton. F-nya 100 Newton. Nah, kemudian tentukan keadaan benda atau tentukan gaya gesek yang bekerja. Yang bekerja pada sistem. Nah, kalau yang kita bahas minggu lalu, itu kan F-nya selalu mendatar. Nah, sekarang F-nya tidak mendatar, tapi membentuk sudut. Nah, maka hati-hati di sini. Hati-hati dalam hal menentukan gaya normalnya. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan harus diuraikan semua gaya-gayanya, dan digambarkan semua gaya. Di sini ada W. Kemudian ini kita uraikan. Ada Fx. Kemudian di sini ini adalah Fy. Kemudian di sini ada N, gaya normal. Ya, jadi ada gaya normal gitu. Karena kasar, maka ini ada gaya gesek F. Nah, sekarang gaya geseknya apa? Apa gaya gesek statis atau gaya gesek kinetis? Nah, kemudian yang pertama, kita mencari gaya normalnya. Kita tinjau di sumbu Y. Sumbu Y dalam keadaan diam. Kemudian berarti ada sigma Fy sama dengan 0. X ini Y. Ya. Sini ada Fy-nya, berarti kalau kita lihat di situ ada F darah Y plus N min W sama dengan 0. Nah, untuk Fy berarti itu adalah F kalikan sin 37 plus N min W sama dengan 0. Berarti nanti ada N, ini adalah W min F sin 37. Ini adalah M G min F sin 37. Berarti ini adalah 10 kali 10 min F nya 100. 37 sinusnya adalah 3/5. Berarti ini adalah 100 min 60. Hasilnya adalah 40 Newton. Oke, ya 40 Newton. Itulah gaya normalnya. Nah, dari gaya normal itu kita akan mencari Fs maksimumnya. Fs maksimum berarti adalah Mus dikalikan dengan N. Mus-nya adalah 0,4 kalikan N-nya 40, berarti ini adalah 16 Newton. Fs maksimumnya adalah 16 Newton. Nah, sekarang kan kita lihat pada arah sumbu X. Kita tinjau sumbu X. Kita tinjau sumbu X ya. Kita tinjau sumbu X, dia ada Fx. Fx itulah F cos 37. F-nya 100, cos 37 itu adalah 4/5, berarti ini adalah 80 Newton. Kemudian Fs maksimumnya tadi adalah 16 Newton. Nah, berarti dari sini kita peroleh bahwa Fx lebih besar daripada Fs maksimum. Maka benda dalam keadaan bergerak. Nah, benda dalam keadaan bergerak. Jika benda dalam keadaan bergerak, maka gaya gesek yang bekerja, adalah S kinetis. Jadi F K
adalah mu K dikalikan dengan N. Mu K-nya adalah 0,2, N-nya 16. Nah, berarti gaya gesek kinetisnya adalah berapa ini? 3,2 Newton. Inilah koefisien gesek kinetis yang bekerja pada benda. Nah, sekarang bagaimana dengan percepatannya? Berarti benda ini kan bergerak. Kalau bergerak, berarti nanti akan berlaku ada percepatan. Sekarang kita akan tinjau mencari percepatannya. Berarti sigma F X sama dengan M kalikan A karena bergerak, gitu ya. Maka disitu ada Fx min Fk sama dengan M kalikan A. Fx-nya tadi adalah F kalikan cos 37 min Fk sama dengan M kalikan A. Ini tadi sudah ketemu 100 kalikan 4/5, berarti ini adalah 80. Fk-nya adalah 3,2, masanya 10 kalikan A, sehingga A ini adalah 76,8/10 atau 7,68 meter per sekon kuadrat. Nah, ini adalah percepatan dari sistem tersebut ketika gayanya seperti itu. Gayanya tidak lagi mendatar. Nah, ini gayanya tidak mendatar tapi agak ke atas. Lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau benda itu didorong dan gayanya tidak mendatar. Nah, ini tidak ada benda sama dengan seperti tadi. Nah, mendorongnya nih, gayanya ke sini. Ini F 37. Nah, sehingga nanti dari sini kalian bisa mengambil kesimpulan. Kalau kita mau memindahkan meja, sebaiknya kita dorong atau kita tarik, biar nanti gesekannya berkurang, ya. Kita lihat dari sini, nanti gesekannya bagaimana. Oke, kita lihat dari sini. Jadi nanti di sini akan kita uraikan. Ini ada Fx, kemudian di sini ada Fy. Nah, berarti di sini nanti ada gaya berat W, kemudian ada gaya normal. Gaya normalnya akan semakin besar saja. Ini N, kemudian ada gaya gesek. Ya, sekarang kita akan mencari N-nya. Nah, tinjau sumbu Y. Ini dalam keadaan diam, tidak tenggelam ke lantai, ya. Maka di sini ada sigma Fy sama dengan 0. Jadi F-nya ini misalkan 100 Newton, ya, tetap 100 Newton. Kemudian masanya ini 10 kg, sama dengan yang tadi. Jadi di situ ada N ke arah ke atas, ada W ke bawah, kemudian ada Fy ke bawah sama dengan 0. Sehingga N ini sama dengan W plus Fy. Ini adalah M kalikan G plus F kalikan sin 37. M kalikan G 100, F-nya 100 kalikan 3/5, ya, 3/5. Jadi ini adalah 160 Newton. Nah, gaya normalnya semakin besar dibandingkan dengan yang kasus pertama tadi. Sehingga untuk Fs maksimumnya itu adalah mu S dikalikan dengan N. Mu S-nya adalah 0,4, N-nya 160. Berarti ini 64 Newton. Nah, kemudian baru kita tinjau di sumbu X. Tinjau sumbu X. Tinjau sumbu X berarti ada, kita lihat Fx-nya adalah F kalikan cos 37. Ini ada 100 dikali dengan 4/5, berarti 80 Newton. Kemudian Fs maksimum tadi adalah 64 Newton. 64 Newton. Nah, kita bandingkan dengan yang tadi. Fs maksimumnya ada 16, ya, 16. Sedangkan yang kasus kedua ini 64, jadi 4 kali lipatnya.
maka gaya geseknya akan semakin besar kalau kita mendorong arahnya gaya agak ke bawah tadi. Nah, maka kita bandingkan ini, tetapi ini masih tetap dalam kondisinya tetap bergerak ya. Jadi karena Fx-nya ini lebih besar daripada Fs maksimum. 80 lebih besar daripada 64. Nah, sehingga masih dalam keadaan bergerak. Akan tetapi pergerakannya akan semakin kecil percepatannya karena gaya geseknya cukup besar, normalnya lebih besar ya. Maka kalau bergerak, maka yang bekerja itulah Fk. Gaya gesek yang bekerja inilah Fk, yaitu mu k dikalikan dengan n 0,2 kali 64. Nah, ini berarti ini adalah 12,8 Newton gaya gesek yang bekerja. Sehingga kalau kita mau menghitung percepatannya, ada sigma Fx sama dengan M kalikan A. Fx-nya tadi adalah F kalikan cos 37 min Fk sama dengan M kalikan A. Nah, F-nya 100 kalikan 0,8 min 12,8 sama dengan 10 kalikan A. Jadi ini 80 min 12,8 sama dengan 10 kalikan A. Nah, ini berapa ini? A sama dengan ini 2 7 6 ya, 67,2. Kemudian dibagi 10, berarti percepatannya adalah 6,72 meter per sekon kuadrat. Percepatannya akan lebih kecil dibandingkan dengan yang tadi. Yang ini berarti yang ini yang pertama 7,68, sedangkan yang kasus kedua ini 6,72 meter per sekon kuadrat. Nah, itu adalah contoh ya. Jadi nanti hati-hati ketika gayanya itu adalah membentuk sudut terhadap arah horizontal, maka hati-hati dengan penentuan gaya normalnya. Jadi semua gaya harus diuraikan gitu ya. Baik, untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Tadi yang belum saya absen akan saya absen dulu, yang sudah absen jadi ini bisa meninggalkan ruangan ya. Yang sudah saya absen tadi nanti bisa meninggalkan ruangan terlebih dahulu. Ini akan saya absen bagi yang belum saya absen. Ya, jadi sementara itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum saya absen tetap di ruangan ya, saya absen dulu.